Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Ayu di tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, muatan pelajaran PPKN, kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapat setelah melaksanakan kewajiban. Manusia memiliki hak terhadap lingkungan, yaitu mendapat udara segar, mendapat air bersih dan listrik yang cukup, bebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh lingkungan aman dan nyaman, memanfaatkan lingkungan untuk aktivitas. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan baik. Kewajiban terhadap lingkungan yaitu kita wajib membersihkan lingkungan tempat tinggal, kita wajib melestarikan hewan langka, kita wajib melakukan reboisasi dan tebang pilih, memanfaatkan sumber daya alam atau SDA dengan bijaksana. Contoh hak seorang siswa: mendapatkan ilmu yang memadai dari seorang guru, tidak mendapat diskriminasi dari warga sekolah, diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Kewajiban seorang siswa: menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondisipan dalam proses pembelajaran di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kebersihan kelas. Contoh hak dan kewajiban nelayan. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan, sedangkan kewajiban seorang nelayan adalah tidak merusak terumbu karang. Berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, ini adalah akibat jika anak-anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya lingkungan akan menjadi tandus dan tidak segar, terjadinya kelangkaan sumber daya alam, udara tercemar karena adanya polusi, kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak, dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air.
Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatan. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi dan menggunakannya seperlunya. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Melakukan reboisasi dan menjaga ketersediaan sumber energi. Menggunakan energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika semua kewajiban di atas kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperoleh selama kita tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Berikut hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Memanfaatkan energi alternatif seperti angin, air, dan matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya pembangkit listrik, sumber garam, sumber makanan, udang, cumi, dan ikan adalah sumber makanan yang bisa kita dapat di laut, dan tempat penelitian. Semua warga Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang limbah pabrik ke laut, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan, tidak membuang sampah di pantai, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut, tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut, menanam tanaman bakau di sekitar pantai, perilaku masyarakat di sekitar kita. Ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Kalian bisa lihat pada tabel berikut. Perilaku boros energi biasanya yang sering dilakukan adalah menghidupkan lampu saat siang hari. Itu adalah termasuk perilaku boros energi. Membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Menonton televisi sepanjang hari. Meninggalkan komputer menyala dalam waktu yang sangat lama, mengendarai kendaraan bermotor untuk bepergian jarak dekat. Nah, sedangkan yang hemat energi perlu kita lakukan adalah mematikan lampu pada siang hari, menutup keran saat tidak digunakan, membatasi jam menonton televisi, mematikan komputer yang tidak digunakan, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang termasuk lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik.
kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Berikut ini adalah contoh dari hak kewajiban terhadap lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan. Mendapatkan udara segar. Menikmati keindahan hutan. Memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan. Memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kewajiban manusia terhadap hutan. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Menjaga hutan dari penebang secara ilegal atau deforestasi. Menjaga hutan dari kebakaran yang seringkali terjadi. Menjaga dan melestarikan hutan khususnya yang ada di sekitar kita. Hak terhadap lingkungan sungai. Menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Memanfaatkan aliran sungai sebagai pembangkit energi listrik. Memanfaatkan hasil sungai. Kewajiban terhadap lingkungan sungai. Tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Membersihkan sungai dari sampah. Kewajiban terhadap hewan yang terancam punah. Tidak melakukan perburuan liar. Membangun habitat hewan. Tidak memelihara untuk koleksi pribadi. Tidak menjual belikan hewan langka. Melaporkan ke pihak berwajib apabila ada yang memperjualbelikan hewan langka. Kewajiban terhadap pohon. Menanam pohon di sekitar pekarangan. Menjaga dan melestarikan pohon dari kerusakan, menyirami pohon agar tumbuh besar, melakukan reboisasi dan tebang pilih, merapikan pohon dan membuang hama. Ayo berlatih. Nah, anak-anakku semua, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sebutkan apa saja hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatan. Apa akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Sebutkan hak dan kewajibanmu di rumah. Selamat belajar ya anak-anakku semua. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.